Harga 2 jutaan, kamera 4K profesional, desain yang unik dengan feel scrolling yang berbeda. Mari kita review. Salam semuanya, selamat datang di channel Levotech. Di video kali ini saya akan mereview sebuah HP Sony Xperia One, HP flagship tahun 2019 yang terkenal memiliki desain yang unik dan premium. Pertanyaannya, apakah HP ini worth it untuk digunakan di tahun 2022 ini? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Pertama, kita akan mulai dari bahas spesifikasinya dulu. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 855 yang memiliki 8 core prosesor dengan fabrikasi 7 nanometer. Dan GPU yang digunakan dari HP ini tentu saja Adreno 640. HP ini menggunakan layar OLED 6,5 inch dengan screen yang terlihat memanjang yang ditujukan buat kalian yang punya hobi menonton film atau video ultrawide dengan resolusi 21:9. Resolusi yang digunakan dari HP ini adalah 4K, 3840 piksel ke atas dan 1644 piksel ke samping. Layar touchscreen yang digunakan dari HP ini adalah Corning Gorilla Glass 6 dan di bagian belakang bodinya juga menggunakan Gorilla Glass 6 yang ini udah cukup tangguh pada masanya dan worth it untuk menjaga keamanan touchscreen dan bodi dari HP kita agar tidak mudah retak ataupun pecah. Hanya saja saya nggak akan melakukan tes yang aneh-aneh pada HP ini seperti disilet ataupun diketok karena HP ini kondisinya second dan tentunya seller nggak akan pernah ngasih garansi untuk human error. Ya, mau dimanapun kita beli HP ini, kita nggak akan pernah dapetin garansi untuk human error. Nggak human error aja garansinya cuma 7 hari. Jadi saya sarankan untuk menggunakan HP ini seaman mungkin. Mengingat spare part dari HP ini juga lumayan sulit untuk dicari. Dan jangan pernah coba-coba untuk celupin HP ini ke dalam air. Karena kita nggak bisa jamin untuk sertifikat IP68-nya itu masih berlaku atau enggak. Karena ya ini HP second yang mungkin udah pernah dibongkar dan dipasang lagi. RAM yang terpasang pada HP ini adalah 6 GB dan untuk memori internalnya ada dua pilihan yaitu 64 GB dan 128 GB. Tapi yang sedang saya review ini internalnya cuma 64 GB aja. Sebelum kita bahas tentang kamera dari HP Sony Xperia One ini, saya mau review dulu keseluruhan look dari HP ini. Kita akan mulai dari bagian depannya dulu. Jadi di bagian depan ini terdapat satu buah front kamera 8 megapiksel dan satu buah speaker left. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat SIM tray yang cara bukanya itu nggak perlu pakai SIM injektor. Ya, itu adalah khasnya HP Sony dan HP Jepang lainnya. Dan kalau ada yang nanya, Bang, kalau misalnya SIM tray-nya itu dicabut, HP-nya bakalan crash start sendiri nggak? Jawabannya iya dan enggak. Jadi kalau SIM tray-nya ini lagi kosong, nggak dipasang SIM card ataupun memory card, ketika SIM tray ini kita cabut dan dipasang lagi, maka HP-nya nggak bakalan mati ataupun crash start sendiri. Tapi kalau misalnya SIM tray ini ada isinya, misalnya diisi SIM card, maka HP-nya bakalan ke-restart sendiri karena Sony punya fitur keamanan privasi untuk semua jenis HP Xperia-nya. Dan ketika HP-nya ini ke-restart otomatis, maka kita wajib untuk memasukkan pola terakhir yang pernah kita pasang pada HP ini. Dan kita nggak bisa cuman modal fingerprint aja, itu karena fingerprint itu bisa diakalin ketika penggunanya udah nggak ada, misalnya karena kecelakaan dan sejenisnya. Jadi pastikan untuk selalu mengingat pola ataupun password Anda. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian samping dari HP ini. Jadi di bagian samping ini terdapat 4 buah tombol utama dan 1 fingerprint. Tombol yang paling kanan itu adalah tombol volume up dan volume down. Dan yang di tengahnya adalah fingerprint. Untuk fingerprint ini kondisinya sudah terpisah dari tombol power. Jadi dia udah berbeda dari seri pendahulunya seperti si X Performance dan kakak-kakaknya yang kebetulan aja saya masih pakai Sony Xperia X Performance sebagai HP kedua saya. Ya, walaupun HP ini udah tua, tapi kameranya itu masih kepake banget lah, dan masih plockable banget. Dan yang terakhir, di bagian samping kanan dari HP ini terdapat tombol shutter kamera. User HP Jepang pasti udah nggak asing lagi lah dengan tombol yang kecil ini. Dan saya tadi lupa bilang kalau bahan di bagian samping ini adalah aluminium. Jadi bahan kaca depannya Gorilla Glass 6, bahan bagian belakangnya juga Gorilla Glass 6, sedangkan di bagian samping ini atau bezelnya ini berbahan aluminium. Dan kalau kita perhatiin di sisi bawahnya, di bagian bawah ini standar aja. Di sini terdapat satu buah speaker rack dan port charger yang bentuknya Type-C. Untuk port charger ini dia support fast charging sampai dengan 18 watt. Ya, 18 watt itu masih standar 2019. Dan selanjutnya kita akan bahas bagian belakang dari HP ini. Jadi di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera yang semuanya memiliki resolusi 12 megapiksel. Kamera utama dari HP ini adalah yang paling atas ini.
Kamera utama ini menggunakan lensa wide ya, bukan lensa ultra wide. Yang jenis lensa ini memanglah jenis lensa umum dari setiap smartphone. Dan untuk kamera yang kedua atau kamera yang di tengah ini adalah kamera dengan lensa telefoto. Kalau kamera ini sedang aktif, maka hasil foto yang kita ambil nanti akan menjadi zoom. Dan kita akan coba perbandingin dulu hasil dari kamera 1 dan kamera 2-nya jika diambil dari tempat yang sama. Hasil dari kamera yang kedua ini akan selalu zoom seperti ini, karena kamera yang kedua ini menggunakan lensa yang berjenis telefoto. Sebelum kita lanjut ke uji coba lensa ultrawide-nya, saya mau nunjukin dulu hasil foto langit malam yang saya ambil dengan menggunakan HP ini. Untuk settingannya, saya menggunakan settingan shutter speed 30 detik dan kemudian menggunakan 3 ukuran ISO yang berbeda, yaitu ISO 64, ISO 100, dan ISO 200, dan beginilah hasilnya. Saya menggunakan ISO yang sangat rendah karena saat saya ambil foto ini kondisi langitnya lagi terang banget. Karena waktu itu kondisi bulannya juga hampir full dan kalau saya pakai ISO yang tinggi misalnya di atas 400 maka hasilnya akan noise parah. Oke, sekarang kita akan mencoba lensa ultrawide-nya baik itu untuk foto dan video dan beginilah hasilnya. Sekarang kita akan coba hasil video dari kamera 1 dan kamera 2-nya. Untuk hasil video dari kamera 1 dan kamera 2 ini saya ngerasanya kayak biasa aja ya. Tapi di sini ada satu fitur yang lumayan keren, yaitu dia bisa berpindah kamera dari kamera 1 ke kamera 2 ataupun sebaliknya tanpa ada delay. Dan FYI, video yang saat ini sedang kalian lihat itu direkam dengan menggunakan resolusi Full HD. Itu karena saya merekam video ini dengan menggunakan aplikasi kamera bawaan HP. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan resolusi 4K atau mendapatkan hasil video yang lebih bagus, maka kita bisa menggunakan aplikasi Cinema Pro. Dan berikut ini adalah hasil video dari aplikasi Cinema Pro. Di sini saya tidak melakukan editing apapun ya, jadi ini adalah hasil mentahan dari aplikasi Cinema Pro. Selanjutnya kita akan coba merekam video dengan menggunakan kamera depannya. Oke, jadi ini kualitas video dari kamera depan Sony Xperia One. Dan ini untuk audio, video itu nggak saya edit sama sekali. Jadi audionya itu audio natural dari HP dan tanpa mic sama sekali. Dan untuk colornya itu ini adalah color mentah dari Xperia One. Jadi video yang saat ini sedang kalian lihat ini adalah video yang natural, tanpa edit sama sekali. Dan juga untuk untuk pergerakan kameranya ini saya nggak pakai gimbal dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya nanti kelihatannya itu kayak getar, itu berarti sensor dari HP-nya yang masih kurang. Tapi kalau misalnya kelihatan stabil, itu artinya sensor stabilizer dari HP-nya yang udah bagus. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri dari kualitas videonya. Ini adalah video natural tanpa edit. Dan berikut ini adalah hasil foto dari kamera depannya. Untuk hasil foto dari kamera depan ini saya rasa agak kurang worth it ya, karena di sini ukuran mata kita jadi lebih besar dan juga untuk warna kulit itu bisa berubah jadi lebih kuning. Ya, sebenarnya warna kulit saya memang warna kuning, tapi nggak sekuning ini juga. Jadi di sini untuk warna kuningnya itu terlalu berlebihan. Dan tadi ada satu bagian yang belum saya sebutin dari HP ini, yaitu baterainya. Baterai dari HP ini bisa dibilang termasuk kecil ya, cuman 3300 mAh aja. Tapi baterai segini dengan prosesor yang memiliki ukuran pabrikasi 7 nanometer itu bisa bertahan selama 3 hari untuk kondisi idle. Atau lebih tepatnya, baterai HP ini bisa bertahan selama kurang lebih 70 jam dalam kondisi idle. Itu kalau misalnya pakai data dan wifi-nya kita matiin. Sedangkan kalau misalnya HP ini kita gunakan untuk bermain game, sehari itu bisa sampai 3 kali nge-charge. Oke, mungkin segini aja dulu video review HP Sony Xperia One kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.